Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu lalu seorang ibu bercerita tentang uniknya penyakit yang dideritanya. Dia udah rasakan penyakitnya itu bertahun-tahun. Dia merasakan sesuatu yang kurang enak di pinggangnya. Sakit, nyeri. Mau dibawa tidur, nggak nyenyak. Dibawa duduk, nggak enak. Jadi nyeri pinggangnya ini udah cukup mengganggu. Bahkan untuk sholat pun dia udah sulit, udah merasa terganggu lah. Dan datangnya penyakitnya ini disebutkan beliau itu nggak tahu dia kenapa awalnya. Dia kira itu hanya awalnya ya pegal-pegal aja. Mungkin bisa sembuh lah, pijat-pijat biasa, kasih minyak. Tapi lambat laun penyakitnya itu nggak berhenti, rasa sakitnya itu nggak berhenti. Jadi mulailah dia berobat, mulai dari pijat-pijat, mulai pengobatan, mulai dari dokter ke dokter, mulai dokter umum sampai ke spesialis, dari suatu klinik ke klinik yang lain, dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Bahkan ia juga udah menempuh pengobatan itu sampai ke luar negeri. Jadi luar negeri, karena kan terkenal juga kadang di tempat kita ini kalau udah di dalam negeri katanya nggak sanggup, keluar negeri lah untuk melakukan pengobatan. Tapi hasilnya memang beliau belum juga sembuh. Sampai dia satu saat dia pun berpasrah diri, dia ridho, mungkin udah takdirnya mendapatkan cobaan sakit di pinggangnya. Dia pun berpasrah kepada Allah. Tapi di dalam pasrahnya dia juga berharap suatu saat nanti insya Allah diberikan rezeki kesembuhan. Dan suatu waktu alhamdulillah tanpa disangka ia ditawarkan seseorang untuk berobat pijat atau kusuk kampung lah. Kebetulan tukang pijatnya ini masih sebelah, tetangga kampung lah istilahnya, masih dekat lah. Dan alhamdulillah setelah berkusuk dan hanya satu kali bisa langsung sembuh. Padahal udah jauh perjalanan, udah jauh pengobatan, mulai dari yang ringan, sulit, sampai yang teknologi, yang jaraknya pun jauh dari rumahnya. Tapi ternyata pengobatan yang obat penawar daripada rasa sakitnya itu ternyata tidak jauh dari rumahnya, hanya tetangga kampung aja. Dan bahkan hanya dengan peralatan sederhana, hanya dengan pijat dan minyak. Mendengar kisah ibu ini, kita teringat mungkin bahwa memang hanya Allah yang menyembuhkan. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Oleh karena itu ketika sakit, maka akan lebih baik jika kita bermohon terlebih dahulu kepada Allah, Allah yang memilikinya segalanya. Berdoa, bermohon kesembuhan kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Karena mungkin juga penyakit yang diberikan adalah jalan Allah untuk mengingatkan. Dan sudah sepantasnya memang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Dan memang sepanjang kita sakit, ikhtiar itu wajib dilakukan. Lakukan tanpa berputus asa. Karena memang setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ma anzalallahu illa anzala lahu shifa. Jadi disebutkan Nabi SAW, Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan juga obatnya. Obat itu nggak terbatas.
Bisa juga obat itu pengobatan tradisional, modern, herbal, kimiawi, biaya murah maupun mahal, jauh dekat. Itu hak Allah memberikan kesembuhan. Bahkan kadang saking dekatnya, ini disebutkan Nabi SAW seperti jaraknya obat itu adanya. Kalau kita lihat ini seperti jaraknya antara dua sayap laut. Kenapa? Karena disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan Nabi SAW bersabda, jika seekor lalat terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkanlah, kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat obat. Ini ada di Sahih Al-Bukhari. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Bahwa Nabi SAW mengingatkan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat itu sendiri bisa dekat sekali. Sedekat dengan sayap, antara sayap kanan lalat dengan sayap kiri lalat. Jadi oleh karena itu, mungkin di antara kita ada saudara-saudari kita, keluarga kita, sahabat kita yang mungkin belum diberikan kesempatan untuk kesembuhan, belum berkurang rasa sakit yang dideritanya. Semoga apa yang terjadi pada diri kita, kita ridho, kita sabar, karena kesabaran itu, seorang ulama Ibnu Sina menyebutkan kesabaran itu adalah awal daripada kesembuhan. Sabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik, dan tetap berikhtiar untuk kesembuhan. Dan yakinlah bahwa jika kita belum diberikan kesembuhan, yakinlah setiap rasa sakit yang kita derita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, seperti batang pohon yang menggugurkan daunnya. Ini ada di Sahih Muslim. Dan jika kita bersabar bahwa derajat orang-orang yang sakit itu bisa berubah menjadi syahid, terutama di kala seperti saat ini, pandemi corona, mungkin ada yang terjangkiti. Walaupun ta'un atau penyakit menular itu adalah azab yang Allah kirimkan, tapi bagi orang beriman, tapi bagi orang mukmin, tapi bagi orang mukmin itu adalah rahmat. Kok bisa jadi rahmat? Bagi mereka, siapa yang dapat rahmat tadi? Mereka yang sabar, mereka yang ikhlas dengan penyakitnya. Ketika pun mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka syahid nantinya. Jadi sakit, sehat itu adalah kehidupan, tidak menjadi ukuran kehinaan kemuliaan seseorang. Seorang yang sakit bisa Allah angkat derajatnya. Orang yang sehat, Allah beri dia sakit untuk menguji keimanannya, untuk meningkatkan derajatnya. Bisa jadi. Karena ta'un, penyakit yang menular saja, yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai azab, namun Allah berikan ta'un itu kepada kepada mukmin sebagai rahmat jika mereka sabar. Dan kadang kalau kita berbicara obat, karena memang setiap penyakit itu ada obatnya. Pernah Nabi SAW mengunjungi seorang sahabat, beliau menyebutkan, karena saking parahnya sakit yang diderita oleh sahabat tersebut, Nabi SAW menyebutkan belum pernah Nabi SAW melihat penyakit yang sedemikian parah. Nabi SAW belum pernah melihat orang yang kepayahan karena sakit yang dideritanya pada saat itu. Bahkan digambarkan dalam hadis tersebut,
orang tersebut sampai wajahnya itu berkutu. Kebayang sampai berkutu. Melihat hal itu, Nabi SAW bertanya kepada sahabat itu, apakah engkau memiliki kambing? Tidak ya Rasulullah. Lalu beliau menyebutkan, jika tidak maka berpuasalah 3 hari. Atau memberi makan 6 orang miskin yang masing-masing 1 syaq. Jadi dari kisah ibu ini tadi yang sakit bertahun-tahun, tidak tahu di mana yang menyembuhkannya, udah kesana kemari, ternyata obatnya itu ada di sekitar kampungnya dan sederhana, oleh seorang nenek tua hanya dengan bermodalkan minyak sembuh, padahal sudah sampai luar negeri. Ini mengingatkan kita bahwa semoga kita diberikan nikmat istiqomah dalam keadaan kondisi apapun, baik itu sehat maupun sakit. Dan kita juga senantiasa diberikan bisa mengambil hikmah-hikmah kehidupan ini, sehingga kita bisa dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Karena jangan sampai dengan gara-gara sakit justru iman kita juga jatuh. Karena sakit itu tadi adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita sebagai mukmin dan sekaligus menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.